Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Sejak hasil pemilu 2024 diumumkan pada 20 Maret lalu, Prabowo Subianto berupaya merangkul lawannya di Pilpres. Meski meraih suara terbanyak, koalisi Prabowo Gibran belum aman di Senayan. Kita lihat, berdasarkan hasil hitungan sementara, koalisi Prabowo Gibran baru menguasai 280 kursi di DPR, belum mencapai 50%. Dari total 580 kursi yang diperebutkan. Namun, jika Partai Nasdem dan PKB bergabung, maka kekuatan Prabowo Gibran akan bertambah menjadi 417 kursi. Sementara itu, hanya PDI Perjuangan dan PKS yang hingga kini belum ditemui Prabowo dan menentukan sikap. Di DPR, masing-masing PDIP dan PKS diperkirakan mendapat 110 dan 53 kursi. Dan baru-baru ini Prabowo Subianto mewanti-wanti bagi pihak yang tak ingin bekerja sama untuk jangan ganggu. Lantas untuk siapa pesan itu dan apa maknanya? Kita bahas usai tayangan berikut. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Rakornas PAN Kamis malam. Prabowo menyindir pihak yang tidak ingin kerjasama politik agar jangan mengganggu dan jadilah penonton yang baik. Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo merespon, pesan Prabowo juga bisa berlaku buat mereka yang berada dalam koalisi. Ganjar bilang pihak yang diajak kerjasama malah bisa mengganggu dan pihak yang berada di luar justru membantu. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Menanggapi pernyataan Prabowo, Partai Golkar sebagai mitra di Koalisi Indonesia Maju menyebut bagi yang tidak mau bekerja sama, ruang terbuka di parlemen. Ya, kalau kan selalu dalam pemerintahan kan ada yang mendukung pemerintah, ada yang beroposisi. Yang tidak mau ikut namanya oposisi. Ya silakan aja kalau oposisi, ruangnya kan ada di parlemen. Kemudian yang mau ikut, ya ikut dalam koalisi. Sindiran Prabowo soal jangan ganggu tidak spesifik ditujukan pada pihak tertentu. Tetapi menurut pengamat politik dari ISEAS, Made Supriyatma, ucapan Prabowo seolah mengingatkan pada era Orde Baru. Saya mengalami a sense of deja vu ya. Kayaknya balik, saya mengalami 32 tahun pertama hidup saya itu di zaman Orde Baru gitu ya. Diskurs ini, kata-kata ini muncul lagi gitu ya, sehingga saya sendiri mengalami kayaknya kenapa ini sudah hilang beberapa saat, tetapi kenapa ini kembali gitu ya. Saya mendukung bahwa ada oposisi, bagus sekali ada oposisi dan memang tugas kita untuk mengawasi. Pemerintah itu harus accountable. Kalau accountability ini dianggap sebagai sebuah gangguan, lalu di mana demokrasi itu ya? Sejak hasil pemilu 2024 diumumkan pada 20 Maret lalu, Prabowo Subianto berupaya merangkul lawannya di Pilpres. Meski meraih suara terbanyak, koalisi Prabowo Gibran belum aman di Senayan. Berdasarkan hasil hitungan sementara, koalisi Prabowo Gibran baru menguasai 280 kursi di DPR. Belum mencapai 50% dari total 580 kursi yang diperebutkan. Namun jika Partai Nasdem dan PKB bergabung, maka kekuatan Prabowo Gibran akan bertambah menjadi 417 kursi. Sementara itu hanya PDI Perjuangan dan PKS yang hingga kini belum ditemui Prabowo dan menentukan sikap. Di DPR, masing-masing PDIP dan PKS diperkirakan mendapat 110 dan 53 kursi. Lalu kepada siapa pesan Prabowo sesungguhnya ditujukan? Hingga kini memang belum ada partai yang secara resmi mengumumkan berseberangan dengan pemerintahan mendatang. Hanya saja pada Senin lalu, capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi.
dan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tim Liputan Kompas TV.